Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Bupunsu Channel. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang tertera pada judul video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang saat posisi hidup kita sedang terpuruk. Saat hidup kita berada pada posisi titik terendah dalam hidup kita, di mana semua jalan seakan terasa buntu, saat di mana kita merasa seakan semua harapan sudah sirna dan semuanya sudah terlambat, saat kita sudah mulai menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan jalan hidup yang telah kita pilih sendiri. Mungkin sejenak kita perlu merenungkan diri, merenungkan jalan hidup ini dari awal hingga semua ini terjadi. Kita harus sadar bahwa semua itu adalah salah kita, salah pilihan hidup kita, karena Tuhan tidak pernah memberikan jalan yang susah dalam hidup ini. Tuhan hanya memberikan pilihan bagi kita. Semuanya kita yang menentukan, mau memilih jalan yang mudah ataupun memilih jalan yang susah. Namun di sisi lain, semuanya ini sudah terjadi. Menyesal pun sudah tak berguna lagi. Hidup ini tak berhenti sampai di sini. Semuanya belum berakhir. Dan kita harus segera bangkit. Bangkit dari keterpurukan ini. Jadikanlah semua ini yang sudah terjadi ini sebagai pengalaman yang banyak mengajarkan berbagai macam hal pada diri kita. Jangan sampai terhanyut oleh masa yang telah lalu. Kita harus segera bangkit dan menatap masa lalu dengan pandangan optimis bahwa kita pasti bisa melalui semua ini. Yakinlah bahwa masih ada jalan yang terbentang luas di depan sana. Walaupun itu tak mudah, tetapi setidaknya masih ada secercah harapan di sana. Namun saya berpikir, dalam kondisi mental yang seperti ini, terkadang timbul rasa keraguan, kebimbangan, dan kebingungan saat kita mau melangkah untuk bangkit dari keterpurukan ini. Ada beberapa hal yang merupakan tip dari saya yang mungkin bisa membantu untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi rasa ragu dan rasa bingung kita saat kita mau melangkah, saat kita mau mengawali langkah kita untuk bangkit. Dan tip itu yang pertama yaitu dekatkanlah diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena hanya dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, maka hati kita akan menjadi tenang. Berpikir pun akan menjadi lebih jernih.
Dan yang kedua, kita harus sadar betul bahwa semua yang terjadi adalah salah kita, bukanlah salah orang lain. Dan yang ketiga, kita harus sadar diri bahwa kita bukanlah yang dulu lagi. Kita harus menata kembali diri kita dan hidup kita. Jadi kita harus memulai lagi dari nol, mulai merangkak lagi, menata diri kita dan hidup kita. Dan yang keempat, hindari pergaulan lama kita. Bukannya untuk memutuskan tali silaturahmi, namun setidaknya kita harus sadar. Dan kita harus memilih pergaulan mana yang berdampak positif dan pergaulan mana yang berdampak negatif. Walaupun setidaknya untuk sementara, saat kondisi kita masih belum stabil. Dan yang kelima, selalu berpikir positif dan ambil hikmahnya dari setiap peristiwa. Seperti halnya saat ini, saat kita terpuruk, saat kita berada di bawah, maka kita harus mengambil hikmahnya. Setidaknya dengan keterpurukan ini, kita akan tahu orang-orang di sekitar kita saat kita berada di bawah, tangan siapa yang diulurkan untuk membantu kita, dan tangan siapa yang bertepuk tangan saat kita berada di bawah. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, jangan sekali-sekali menanamkan rasa dendam di dalam hati kita, karena dendam itu tidak ada baiknya sama sekali. Itu adalah penyakit hati. Bukankah semua ini adalah salah kita? Hidup ini adalah pilihan, dan yang menentukan pilihan adalah diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain, apalagi mendendam kepadanya. Semoga bermanfaat. Salam Bu Punsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.